Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya mau beri tema hadapi persoalan dengan hikmat Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Menghadapi persoalan atau masalah dalam hidup ini tidak selamanya hanya dihadapi dengan iman dan pengharapan, melainkan kita membutuhkan juga hikmat yang berasal dari Tuhan. Hidup kita tak selamanya dijalani di tanah datar yang bersih dari onak dan duri, tetapi ada saatnya di mana kita akan melewati gunung yang terjal, hutan yang lebat dengan belukar. Di saat kita melewati kondisi hutan yang rawan seperti itu, kita bukan hanya membutuhkan iman dan pengharapan, melainkan kita pun membutuhkan hikmat yang dapat kita gunakan agar kita bisa melewati hutan belukar itu. Yakobus menerangkan kepada kita bahwa ujian atas iman menghasilkan ketekunan dan ketekunan menghasilkan iman yang matang. Tetapi bila ada di antara kita yang kekurangan hikmat dalam menghadapi ujian, ia harus memintanya dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjawabnya. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang murah hati dalam hal memberi hikmat. Janganlah meminta sesuatu dari Tuhan tanpa iman dan pengharapan, melainkan mintalah dengan keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan pasti menjawab. Tuhan tidak ingin keyakinan kita kepadanya terbagi 50% untuknya dan 5% lagi untuk diri kita. Tidak demikian. Yang Tuhan mau ialah kita 100% beriman kepada Dia dan untuk Dia. Ada apa dengan hikmat Tuhan? Hikmat itu bukan saja terlihat saat kita mengambil suatu keputusan dalam menghadapi suatu masalah, tetapi mengajarkan kita untuk bertindak secara hati-hati, yang tepat dan tidak gegabah, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar sesuai dengan maksud Tuhan. Keputusan kita dalam menghadapi persoalan yang sedang gumuli bersama-sama saat ini, kita tidak saja menggunakan iman semata, tetapi kita juga harus menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan dalam segala keputusan kita. Agar terhindar dari bahaya, maka seseorang yang berhikmat pasti akan bertindak hati-hati demi keselamatannya, bukan dengan iman yang konyol dan membahayakan hidupnya. Itu sebabnya, mari kita yang kekurangan hikmat dan membutuhkan hikmat, mintalah dengan iman, dan Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hikmat-Nya, sehingga kita mampu menghadapi persoalan dengan mengambil keputusan sesuai dengan hikmat yang kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.